Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim walladzi hadaina ila shiratihil qawim walladzi ja'alnahu fid dinihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah huddatan wa yasilu ila jannatin na'im. Masyaallah kana wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wa la quwata illa billahil azizil azim. Para jamaah, ikhwan, akhwat, muslim, muslimat, baik di dalam masjid maupun luar masjid yang Allah cintai, yang Allah sayangi, dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama mengharapkan ridho serta ampunan Allah. Alhamdulillah, berkas izin serta inayah Allah, kita diperkenalkan kembali untuk bertemu di majelis yang mulia ini, yaitu Majelis Taklim, sembari kita memakmurkan masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan ini semua menjadi amal soleh buat kita semua, sehingga kita berhak untuk mendapatkan ridho serta ampunannya. Amin Allahumma amin. Salawat teriring salam semoga Allah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW. Demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada kita semua. Amin. Alhamdulillah, kita sekarang Allah perkenankan sampai di penghujung tahun 2022 ya. Insyaallah ini Senin terakhir ya Pak untuk 2022. Senin terakhir, artinya Senin terakhir di bulan Desember juga. Ini berarti ya Bapak merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan pada kita, di mana saudara-saudara kita, keluarga kita yang mungkin pengen Pak hidup sampai akhir tahun 2022 tapi nggak kesampaian ya, antara memang sudah habis jatah hidupnya. Nah, kita harus bersyukur karena berarti juga kita diberi kesempatan untuk memperbaiki kualitas hidup kita. Dan salah satu cara untuk memperbaiki kualitas hidup adalah dengan ilmu ya, karena kata Nabi kalau ingin akhirat dengan ilmu, ingin dunia dengan ilmu. Nah, ilmu yang wajib adalah ilmu Islam ya, tentang dinul Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Nah, kita sekarang insya Allah akan mengkaji ayat-ayat Allah ya sebagai hudan kita, panduan hidup kita, yang sekarang sudah sampai surat Ali Imran. Terakhir 1 4 berapa? 43 kemarin ya, 43. Oh ya, di makro itu ya. Kita ulang dari 43-nya ya, kemarin belum dijelasin ya 43-nya ya. 43-nya kita ulang, 43, 44 ya, sampai 45 dah ya. 45 ya. Kemarin belum dijelasin. Baik. Dan kita awal dengan Al-Fatihah. Bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
walaqad kuntum tamannawnal mauta min qabli an talqaw faqad ra'aitumuhu wa antum tanzurun wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata aw qutila qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Shadaqallahu adzim. Ya, seperti biasa sambil kita menerjemahkan, nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, didalami sekitar hukum-hukum bacaan, ya bisa langsung saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad kuntum tamannawnal mauta, ya. Kemarin sudah diterjemahkan, hanya belum dijelasin. Walaqad dan sungguh-sungguh, ya, boleh seperti itu atau demi ya, karena ada dua penegas, pertama lam taukid, kedua qad ya. Qad juga termasuk perangkat penegas. Dan sungguh ya, sungguh-sungguh kuntum kalian adalah tamannauna ya, kalian berangan-angan al-mauta ingin mati min qabli dari sebelumnya antalqau kalian menemuinya. Faqad maka sungguh ra'aitumuhu ya, sekarang kalian melihatnya, artinya kematian depan mata. Wa antum sedangkan kalian tanzurun, ini ya tanzurun ini maksudnya kalian lihat di depan mata bahwa mati syahid siap menjemput gitu ya. Wa ma Muhammadun dan tidaklah Muhammad itu ya Rasulullah SAW illa rasulun kecuali seorang rasul, utusan Allah berarti ya. Qad khalat sungguh telah berlalu min qablihi dari sebelumnya Nabi Muhammad ar-rusul ya, beberapa orang rasul. Jadi ar-rusul ini namanya jamak taksir ya, bentuk jamak yang berubah disusun aslinya. Aslinya rasulun kayak tadi Pak, illa rasulun itu tunggal ya, seorang rasul, jamaknya rusulun, beberapa orang rasul atau utusan. Afa imita maka apakah ya, a-nya itu istibham ya, apakah, fa-nya maka ya, apakah maka nggak enak ya, tapi kalau maka apakah ya, in jika, jadi itu ada tiga ya Pak, tiga huruf istibham, huruf atop sama huruf apa, huruf jazm ya, in. Maka apakah jika mata beliau dia telah mati, ini bentuk lampau kata kerja ya, udah bahasa kita mati, sinonimnya wafat, au qutila atau dia dibunuh ya, terbunuh, ingkola betum kalian kembali ya, kalian kembali ala aqabikum kepada tumit-tumit kalian ya, maksudnya kembali ke agama dulu sebelum beriman pada Nabi Muhammad, sebelum masuk Islam. Wa may yanqalib maka barang siapa yang kembali ya, ala akibai ya, kepada kedua tumitnya ya, maksudnya kembali murtad ke agama nenek moyangnya, agama jahiliyah, falayyadurrallaha maka sekali-kali tidak akan membahayakan Allah. Jangan dipikir Allah akan menjadi apa, celaka, Allah rugi, tidak, syai'an sedikit pun ya.
Karena Allah kuat bukan karena dukungan makhluk, ya. Allah itu kuat bukan karena dukungan atau bantuan makhluk. Jadi nggak akan ada ngaruhnya, ya, dengan kemahakuasaan Allah. Wa sayajzi, dan akan membalas siapa? Allah asyakirin, orang-orang yang bersyukur, ya. Allah berhidayah masuk Islam itu merupakan nikmat Allah, nah, harus disyukuri. Wa makana, dan tidaklah, ya, dan tidaklah ada linafsin bagi seorang antamuta, maaf ada an jadi di fathah depan ujungnya, akalah dia mati, ya, jitamuta, akalah dia mati, dianya tak itu Pak domir hia, ya, dia nafsin tadi, ya, jiwa, illa kecuali biidznillah, dengan seizin Allah. Jadi mati itu bukan lantaran perang, mati bukan lantaran kena musibah, bukan karena penyakit, bukan karena dibunuh, tapi memang sudah izin Allah. Dibunuh pun kalau nggak mati, ya nggak mati, karena belum Allah izinkan, ya, kecuali dengan seizin Allah. Kitaban, sebagai ketetapan, jadi sudah ada catatannya, muajjala, ya, yang dibatasi. Ini batas kapan, waktu ajal, ya, muajjal itu waktu batasannya sudah ada semua, sudah sampai finish, ya sudah, nggak akan ada yang bisa melampaui walaupun beberapa saat, ya. Wa may yurid, dan barang siapa yang menginginkan sawabat dunia, pahala dunia, ya, sawab itu sama dengan ajron, jaza juga sama, jazaan, ajron, sawaban, ya, artinya adalah balasan. Tapi kalau sawaban yang dimaksud pahala. Nah, bentuknya bisa macam-macam, bisa materi, ya, termasuk, ya Pak, kesehatan, ilmu, dan lain sebagainya. Barang siapa yang berharap pahala dunia, nu'tihi, ya, niscaya atau pasti boleh, pasti kami memberikannya, ya. Ini sebagai jawab syarat daripada apa? Man tadi Pak. Jadi man itu huruf syarat, ya, jazm syarat. Nah, ini jawabannya, pasti atau niscaya kami berikan dia apa? Pahala dunia. Minha, daripadanya, ya, daripadanya pahala. Jadi nu'tihi, berikan padanya, man, ya, man, hi-nya man, nah, minha-nya, haknya kembali ke pahala dunia. Wa mayurid, dan barang siapa yang menginginkan sawabal akhirah, pahala akhirat, ya, pahala akhirat, jadi pahalanya ditunda, nggak disegerakan, nu'tihi, kami akan berikan dia, ya, kepada orang tadi si man, minha, daripadanya pahala akhirat. Jadi tergantung tujuannya, termasuk kita ibadah. Kita ibadah ini, kita beramal ini tujuan ingin dapat pahala dunia atau akhirat, gitu ya, atau dua-duanya, gitu ya. Wa sanajzi, dan kami akan balasi, ya, asyakirin, buat orang-orang yang bersyukur, ya, sama di ujung ayat 144, ya. Wasayat, kalau sana sayajzi, kalau sini sanajzi, ya, bersama. Di sana kata gantinya huwa, kalau di sini nahnu, ya, kami masih kami Allah juga, dia Allah juga. Wa sanajzi, dan kami akan balasi asyakirin, buat orang-orang yang bersyukur. Nah, ini sekitar terjemahnya seperti itu, ya. Sekitar terjemahan sama bacaan, ada yang tanyakan? Ya, bacaan sama terjemahkan dulu. Nggak ada, ya, kita lanjutkan. Ya, kayaknya memang nggak ada apa kosakata atau bahasa-bahasa yang baru, ya. Ini sudah banyak pengulangan, ya, sampai Ali Imran 145 ini Pak, artinya ini udah kita ketemukan berkali-kali lafaz-lafaz tentang apa tadi, sayan, sayajzi, asyakirin, antamuta, ya, iznillah, itu kitaban, itu, ya, banyak. Ya, baik, kalau nggak ada yang tanyakan, nempelnya. Pakai apa, ya, biar nempel, ya? Di ini kali Pak, ya, biar nempel apa? Kaki lem.
Kata Pak RW pakai tikus tuh Pak RW. Begini udah keluar ya jauh. Lupa ya. Wes tuwek katanya. Nah ini aja sudah lumayan banget Pak RW ya, lumayan banget. Orang pada sibuk ngurusin apa, habis maghrib kita masih mau ngaji, ini udah luar biasa Pak, ya luar biasa. Nah, paling tidak kan dengan ayat ini kita ya teringatkan kembali. Ini kan tentang perang Uhud ya, sudah kita bahas sebelumnya kan. Nanti ada ulangan lagi, diulang lagi di ayat lain. Jadi walaqad kuntum taman naunal mauta, dan sungguh benar-benar kalian adalah telah berangan-angan ingin mati min qabli, dari sebelumnya. Maksudnya sebelum datang seruan perang Uhud itu sudah pengen mati syahid ya, seperti yang dialami oleh orang-orang ahli Badar gitu kan. Jadi di Badar kan memang luar biasa gemilang ya kemenangan itu. Nah, ngelihat itu mereka pada iri ya, karena memang untuk di perang Badar ini kesempatan mati syahidnya sedikit ya kesempatannya. Nah, begitu terjadi perang Uhud di babak pertama muslimin menang. Nah, di babak kedua muslimin terpukul mundur ya. Karena pasukan pemanah yang di Bukit Uhud waktu itu indisiplinir, turun dari bukit sebelum ada perintah komando dari Nabi untuk turun. Nah, antal kauhu ya, kalian menemuinya sebelum kalian menemuinya, artinya sebelum datang perang Uhud gitu ya. Nah, faqad ra'aitumu, maka sungguh kalian telah melihatnya, artinya pas babak kedua di mana muslimin terpukul mundur, malah yang tadinya mereka berangan-angan ingin mati syahid malah pada kabur, pada lari itu. Jadi ini bukan sindiran buat orang yang mundur sebelum perang. Kalau sebelum perang kan jelas tuh memang itu munafik, sekitar 200 orang ya kan, yang diprakarsai oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul ya, Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Nah, itu muslimin yang imannya sangat lemah banget terprovokasi, kembali belum sampai ke medan perang. Nah, kalau ini sudah perang, bahkan sudah melewati babak pertama ya, karena ngelihat nabinya sudah terpuruk, terperosok ya kan Pak. Nah itu, dan diberitakan Nabi wafat. Nah ini dia, itu Nabi wafat. Nah, kematian saya sudah di depan mata, malah pada lari. Nah ini maka wara'aitumuhu wa antum tangzurun. Ini kan ironi ya, seperti itu, ironi. Jadi memang dari zaman dulu Pak sampai sekarang iman itu bertingkat gitu ya. Macam-macam kualitasnya, bahkan ada yang palsu. Kalau yang munafik kan palsu, ya kan? Yang palsu. Yang terprovokasi berarti yang lemah banget, ya, lemah banget. Kemudian yang mundur berarti lemah. Dan itu ancamannya nggak main-main, bukan ancaman, artinya memang termasuk dosa besar lah di perang itu, jajan dosa besar itu. Nah, ada yang benar-benar semangat. Nah, apalagi tadi syahid sudah depan mata, apalagi yang dicari? Karena puncak mati terindah adalah syahid. Mati termulia ya syahid, nggak ada lagi. Ya, karena hakikatnya tidak mati. Itu. Ini yang 143 ya, sebagai sindiran buat orang-orang yang mundur ya. Jadi mundur bukan sebelum berperang. Kalau sebelum perang sudah ada memang satu kelompok ya, 200 orang munafik. Nah, kalau ini mah tidak. Gitu ya. Karena ngeliat situasi kondisi kurang menguntungkan gitu ya. Itu. Nah, padahal sebelumnya kan pengen mati. Ini kesempatan. Nah, seperti itu. Nah, maka ayat berikutnya wama Muhammadun illa rasul, dan tidaklah Muhammad itu kecuali seorang rasul. Muhammad itu bukan Tuhan, ya, bukan Allah yang nggak pernah mati, ya, bukan Tuhan yang nggak pernah terkalahkan, ya. Nabi juga manusia gitu kan. Nah, Rasul adalah jabatannya, amanahnya sebagai utusan Allah. Nah, artinya melihat kondisi Nabi yang tadi dalam keadaan terperosok ya, sampai terluka Pak, pipinya tembus sampai ke giginya dan copot ya, waktu dicabut ya, kalau nggak salah sama Ka'ab bin Malik ya, kalau nggak salah ini. Nah, itu membuat mereka down tadi. Nah,
Qad khalat min qabli rusul. Sungguh telah berlalu di sebelumnya beberapa orang rasul. Bahkan rasul-rasul sebelumnya bukan cuma terluka, ya. Bahkan ada yang mati, ya, ya, dibunuh seperti Nabi Yahya, ya, kemudian disusul sama orang tuanya Zakaria, mati digergaji, mati. Karena tadi manusia itu manusiawinya seperti itu, gitu kan. Jadi perang ya ada kalahnya, ada menangnya, ya kan. Ayat yang di atas kan nudawiluha, kami pergilirkan kan, ayat yang di atas kami pergilirkan. Nah ini ayat termasuk sebenarnya ingin membangkitkan kembali semangat para sahabat yang sudah down tadi ya, maka ditanya, afa immata au kutilang kolabtum, apakah jika dia Nabi tadi Muhammad itu mati atau terbunuh, kalian akan kembali ala aqabikum, kembali ke tumit-tumit kalian. Itu, wah berarti nggak bener nih, masa Nabi terbunuh, kira-kira seperti itu. Masa Nabi perang kalah. Jadi Nabi juga manusia tadi ya, biasa makan dan minum, berjalan di pasar-pasar. Nah, disebutkan di Quran seperti itu. Nah, apakah kalau Nabi itu mati atau terbunuh, kalian akan kembali ke belakang kamu? Maksudnya kembali ke agama nenek moyang, nggak percaya lagi, ya kan? Nggak percaya lagi, seperti itu. Wa mayang kolib, dan barang siapa yang kembali ala aqibai, kembali ke kedua tumitnya, ya murtad, ya gara-gara tadi nabinya terbunuh misalnya atau mati, falai yadurrallaha syai'a, maka sekali-kali tidak akan membahayakan Allah barang sedikit pun. Jadi keluarnya mereka dari barisan Islam dan Muslimin, ya murtad dan sebagainya itu enggak apa? Tidak membahayakan Allah. Jadi Allah itu kuat bukan lantaran dukungan makhluk. Ya. Allah itu berkuasa bukan karena persetujuan makhluk. Nah, jadi Allah itu kuat dengan dirinya sendiri, ya itu. Wa sayajzi, dan akan membalasi siapa Allah asyakirin, buat orang-orang yang bersyukur. Siapapun yang bersyukur maka akan dibalas. Nah, balasannya pasti kebaikan, ya, balasannya pasti kebaikan. Nah, kebaikan itu berupa pahala. Yang namanya pahala itu kalau di dunia wujudnya bisa macam-macam. Ya, kalau di akhirat kan belum kelihatan, ya. Tapi kalau di dunia bisa apa, Pak? Bisa materi, ya bisa materi. Ya. Kemudian pada perang berikutnya menang, dapat ghanimah yang banyak, bisa juga seperti itu. Atau kalau kita sekarang usaha maju, jalan lancar, nggak pernah kesulitan, ya, masalah ekonomi atau mudah menuntut ilmu, anak juga pada sukses, Pak, ya, sakit gampang sembuh, nah seperti itu. Termasuk pahala yang disegerakan, ya, pahala juga itu. Nah, itu karena apa? Bersyukur, ya, karena bersyukur. Jadi Allah akan membalasi buat orang bersyukur. Itu untuk ya dunia. Nah, yang di akhirat yang masih ditunda itu lebih banyak lagi. Apapun yang diberikan di dunia itu hanya 1/1. Karena kan Allah punya rahmat 100. Ya kan, 100. Yang diberikan di dunia 1, yang 99 ditunda. Ya, maka Nabi mengibaratkan seperti apa, Pak? Jarum yang dicelupkan ke laut, diangkat. Nah, yang air nempel di jarum itulah dunia. Nah, yang tersisa hamparan luas laut itu adalah itu berarti nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya segitu. Karena sesukses-suksesnya orang di dunia masih ada susahnya, betul nggak, Pak? Sesusah-susahnya orang, sesukses-suksesnya orang di dunia pasti masih ada susahnya. Oh iya, semua serba punya dia. Bukan cuma harta, pengawal berlapis-lapis, mau ngapain aja ada yang bantu, ya, tinggal perintah, tinggal suruh, tinggal pencet, ya kan. Tapi pasti ada susahnya, Pak. Pasti ada susahnya. Nah itu. Apa, Pak? Mau buang air besar, mules dulu, nah kan? Mules dulu lah, ya kan? Susah, mules dulu.
Itu. Nah dia surga nggak ada mules ya kan, karena nggak ada buang air besar, kan nggak ada mules kan, nggak ada WC. Nah, seperti itu. Yaitu Allah akan membalasi orang-orang yang bersyukur. Wa makana linafsin, dan tidaklah ya, adalah linafsin bagi jiwa ya, kita manusia, antamuta akan mati illa biiznillah, kecuali dengan seizin Allah. Nah ini berarti akidah ya, yang harus kita tanamkan dalam jiwa kita, harus terpatri di keluarga kita, semua kaum muslimin ya. Jadi jangan sampai kematian itu kita sandarkan ke mana-mana ya, sandarkan karena kecelakaan, karena sakit, karena dibunuh, karena apalagi Pak, jangan ya, semua karena memang izin Allah ya, illa biiznillah, itu udah kitaban, tercatat. Betapapun orang pengen mati, kalau belum waktunya bahkan dengan proses bunuh diri pun tidak mati. Nah, seperti itu. Nah, jadi jangan sampai kita mencari-cari kambing hitam, apalagi gitu ya. Jadi semuanya kitaban muajjalan, waktunya sudah ditentukan. Nah, tinggal kita persiapkan bukan kapan matinya, kan mati kan sudah ketetapannya. Yang dipersiapkan adalah kondisinya. Jangan sampai pas mati dalam keadaan sedang tidak ibadah, ini yang penting. Itu makanya diwanti-wanti oleh Allah seperti yang sudah kita baca ayat 102-nya Al-Imran, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan muslimun, sudah muslim, sudah siap pasrah. Itu. Ini yang penting ya. Jadi bukan apa Pak? Bukan masalah waktunya. Ya, waktu sudah nggak bisa diundur lagi. Sudah nggak bisa. Kalau dalam ayat lain, la yastaqdimun wa la yastakhirun, nggak bisa dimajuin, nggak bisa ditunda. Itu siapapun kita. Nah, bahkan upaya apapun untuk menghindari kematian itu nggak akan pernah bisa. Innal mautal ladzina tafiruna, innal mautal ladzi tafiruna minhu gitu ya. Surat Al-Jumu'ah ya Pak. Innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Sesungguhnya kematian yang kalian pada lari darinya. Nah, kebanyakan orang-orang di sini kan bicara masalah Alkitab. Yang jadi sakit berobat supaya nggak mati gitu kan. Apalagi Pak? Ya pokoknya apapun gitu ya. Dia makan, ya apa, dia lapar, makan supaya nggak mati, haus minum supaya nggak mati. Nah, ternyata nggak bisa. Jadi fa innau mulaqikum, pasti nyamperin kamu. Jadi matinya itu yang aktif. Ya, matinya yang aktif. Walaupun tum fi buruji Musa ya ada, sekalipun kamu bersembunyi di balik benteng yang kokoh. Jadi nggak bisa dihindari. Ya, siapapun kita, rela atau terpaksa, tua, muda, semua, kalau sudah ajalnya, mau ajalan, itu pantas saja. Ya, pas semua. Ini akidah. Jadi wah, gara-gara dia tadi kemarin nggak ikut berangkat jalan-jalan, kan jadi nggak ikut kecelakaan. Memang sudah takdir di sono gitu ya. Lala nggak pernah jalan-jalan, ini ikut gitu kan, jalan-jalan itu. Seperti itu. Memang harus di sana. Jadi termasuk kapan dan tempatnya ya, dalam Quran surat Luqman ya, termasuk kapan dan tempat kamu mati itu termasuk nggak ada yang tahu. Coba kita buka lagi Pak surat Luqmannya. Luqmannya surat ke-31 ya. Terakhir. Jelang akhir ya. Ayat yang ke-33 ya, 33. Ayat terakhir aja, terakhir ya, 34 ya, terakhir ya. 34 ya, 34, terakhir 34. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah indahu ilmus sa'ah
wa yunazzilul ghaitsa wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut innallaha alimun khabir. Ya, shadaqallahu. Innallaha indahu ilmu sa'ah. Sesungguhnya Allah itu di sisinya ilmu tentang kiamat. Jadi kapan kiamat hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad pun tidak tahu. Wa yunazzilul ghaitsa, dan dia Allah yang menurunkan hujan. Jadi hujan yang sekarang sedang musim, Pak, lebat di mana-mana, ngeriwis ya. Ngeriwis itu kalau terus-menerus ya, Pak. Yang rintik-rintik, nah, kayak dari kemarin kan namanya ngeriwis tuh. Hujan. Wa ya'lamu, dan dia Allah mengetahui ma fil arham, apa yang ada di rahim-rahim. Jadi persisnya, Pak, yang dalam rahim itu kondisinya seperti apa, termasuk jenis kelaminnya laki atau perempuan. Itu hanya Allah yang tahu. Kalau dokter dengan ilmunya ya sifatnya hanya mereka ya. Itu jadi nggak 100% gitu ya. Dulu pernah, Pak, anak saya yang terakhir ini periksa di rumah sakit Mulia. Ini, Pak, kayaknya di USG ya, Pak, USG. Ini perempuan, gitu, perempuan. Tapi biasanya kalau dugaannya perempuan bisa laki-laki. Berarti kan dia sendiri masih percaya. Nah, ternyata benar laki-laki, gitu, laki-laki. Itu sudah waktu itu zamannya masih 2 dimensi, Pak. Nah, sekarang kan 3 dimensi ya. Tapi tetap aja persisnya pasti nggak tahu, ya, persisnya. Posisinya seperti apa, bentuknya dugaan. Ya saya sendiri ngelihat di layar komputer tuh nggak paham apa gitu ya, nggak tahu kan, nggak tahu. Tapi kata dia ini Pak, lihat nih, ini perempuan nih gitu kan. Tapi kalau perempuan bisa jadi laki-laki, gitu kan. Udah macam doang. Lah iya kan, nggak, kalau kata dia kalau laki-laki kayaknya pasti gitu kan, itu pasti. Tapi kalau perempuan, nah, ternyata artinya ya itu ya. Wa ma tadri nafsum madza ya apa tadi? Wa ya'lamu ma fil arham. Wa ma tadri nafsun, dan tidaklah seorang tahu madza taksibu godan, apa yang bakal dikerjakan besok. Nah, kita sudah bisa merencanakan, bahkan matang banget, fix banget, tapi pastinya hanya Allah ya kan gitu. Jadi persisnya nggak ada, kayak tadi sama kan masalah dugaan dokter. Nah, kayaknya laki perempuan gitu kan. Tapi ternyata laki-laki. Nah, ini juga sama. Besok rencananya bakal ini, bakal itu. Nah, ternyata dengan kode Allah, Allah bisa merubah. Gitu. Ternyata kita kurang sehat, ternyata ada acara yang lebih penting lagi, sehingga tercancel dan sebagainya. Makanya kata Allah dalam Quran surat Al-Kahfi, kalau kamu mau berbuat sesuatu besok, katakan ayasya Allah, katakan insya Allah. Jadi nggak boleh langsung memastikan. Insya Allah, ya besok saya ini sama itu, seperti itu. Jadi itu udah perintah Allah ya, mengatakan insya Allah itu. Jadi jangan sampai memastikan, nggak boleh, insya Allah gitu ya. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamu, termasuk ini ya. Dan tidaklah seorang tahu di bumi mana bakal mati ya. Jadi di mana itu adalah udah rencana Allah, sudah rencana Allah tadi ya. Nggak pernah kemana-mana, nggak pernah pergi jauh, nah, tiba-tiba ikut pergi jauh, ternyata di sana dia mati. Gitu. Nah itu nggak pernah ke laut, nggak apa, tiba-tiba dia rekreasi ke pantai, nah itu kan, nah, ke bawah ombak, nah, berarti memang sudah rencana Allah ya. Kayak kemarin Pak, tempoh hari Pak Heru siapa yang nguji pesawat tempur, pesawat terbang ini Rusia ya, Rusia apa mana yang nabrak Gunung Salak ya, ya kan. Lah iya, emang sebelumnya pernah dia ke Gunung Salak. Lah iya kan. Kita aja yang orang kesini ya nggak pernah. Kalau Bang Ade sering kali ya ke Gunung Salak ya, sele ya Aris ya. Kalau saya kan nggak pernah. Itu. Nah, Bang Ade aja yang sering nggak mati di sono, sering Gunung Salak ya mendaki ya. Anak saya juga sering gitu. Nah, tadi seperti itu. Jadi nggak ada yang tahu. Wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimul khabir. Jadi ini merupakan sesuatu yang diimani karena terkait dengan masalah apa? Takdir ya. Ini kan takdir kan? Takdir satu imani. Jadi diimani. Yang jelas kita pasti bakal mati. Yang diperintahnya bukan mempersiapkan tentang apa? Kapan matinya ya, atau di mana matinya, tapi cara matinya supaya apa? Husnul
khotimah, itu yang penting, bukan kapan dan di mananya. Nah, hari ini kan Pak luar biasa ya, bukan kapan dan caranya sih atau di mananya, tapi persiapan apa sekarang Pak? Kuburannya ya, kuburannya itu. Ada yang 1M, ada yang 2M itu kan, itu ya, seperti itu. Padahal persiapan itu bukan kuburannya kan Pak, bekal matinya itu, bukan tempat dikuburnya, bekal matinya. Bekal matinya apa? Ya amal, ya kan, amal. Semua kan kata Nabi, orang meninggal itu akan diikuti oleh 3 hal, diikuti sama keluarga, sama harta, sama amal. Nah, yang 2 kembali, yang 1 tidak. Yang 2 kembali, 1 ke bawah mati. Yang kembali itu apa? Keluarga ya, pasti begitu nganter sampai kuburan, selesai dia akan pulang. Walaupun cintanya sampai mati, tetap aja bohong kan? Bohong kan? Cinta saya mati berarti kan nggak mungkin dia ngikut situ kubur, pasti pulang itu. Nah, termasuk harta yang dipakai untuk nganter, motornya, mobilnya, semua bakal kembali. Nah, yang ngikut adalah amal 2 macam, ada amal baik, ada amal buruk, semua ke bawah. Nah, itu yang perlu dipersiapkan adalah amal gitu. Jadi tadi ya, kembali kayak tadi, wa makan nafsin antamuta ila biidznillah kitabam muajjala. Jadi ketetapan yang sudah ditentukan batas waktunya. Jadi la yastakhirun wa la yastaqdimun. Enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan ya, ayat lain seperti itu. Enggak bisa ditunda, enggak bisa dimajukan. Nah, dalam surat apa? Al-Munafiqun disebutkan wala yu'akhiru nafsan idza jaa ajaluha. Sekali-kali Allah tidak akan mengundur nyawa seorang apabila telah datang ajalnya. Nah, ini berikutnya, ini penting banget. Wa may yurid sawabad dunya, dan barang siapa yang menginginkan pahala dunia, nu'tihi minha, kami beri padanya. Ini termasuk tadi masalah perang. Jadi karena ini bicara perang kan Pak, ada orang berperang yang tujuannya untuk mendapatkan pahala dunia. Apa? Ghanimah. Jadi perhitungannya menang kalah Pak. Jadi kalau perkirakan bakal menang, ikut kan dapat ghanimah ya, atau rampasan. Tapi kalau perhitungan bakal kalah, nggak ikut. Nah itu enggak. Nah ini berarti ini yang masih berharap pahala dunia. Jadi perhitungannya ini bakal menang kok kalah. Nah seperti itu. Nah, dalam Islam Nabi ya kalau sudah ditantang, sudah pantang untuk tidak menyambut tantangan ya. Walaupun jumlah juga nggak seimbang, kalau ditantang harus berangkat. Nah, itu termasuk ini perang Uhud, ini kan tantangan Pak, tantangan berangkat itu. Dan dalam kali yang lain pun sama, luka-luka juga masih belum kering karena ditantang ya berangkat. Nah, termasuk yang terakhir perang Tabuk, ini kan nggak seimbang. Perang Tabuk itu melawan Imrium Romawi, mereka dipimpin langsung oleh kaisarnya Hercules ya, Hercules apa Hercules? Hercules ya, Hercules. Nah, langsung dengan 200.000 ya. Hercules mah di Tanah Abang. Itu namanya bukan Nabi Muhammad, tapi lawannya Pak RW. Hercules itu Tanah Abang. Kemanggisan itu benar, Kemanggisan. Itu Kemanggisan itu Pak. Nah itu ya. Nah itu 200.000 dengan jadi personil perang ya, tentara yang terlatih dengan perlengkapan yang selengkap-lengkapnya, perisai ada, senjata lengkap, Pak, kendaraan juga lengkap. Nah, Nabi hanya dengan 30.000 yang serba kekurangan ya, kekurangan kendaraan, kurangan pangan ya kan. Jadi jumlahnya kurang banyak gitu ya. Tapi kan ditantang ya harus berangkat, dan ternyata Allah beri kemenangan. Jadi kemenangan itu dari Allah, dan tidak ada satupun yang mati di situ, karena mereka istilahnya Pak walk out gitu ya. Jadi mereka meninggalkan peperangan sebelum berperang. Ya luar biasa kan Pak. Iya, dia berpikir itu bukan manusia, itu bukan orang ya. Perjalanan sejauh ini mereka bisa menempuh. Nah, kalau ukuran manusia pasti udah pada mati melewati padang pasir yang terik musim panas. Kalau Quran menyebutnya usrotin kan, perang yang sangat sulit. Karena
sangat panas waktu itu. Kok bisa nyampe ya dari Madinah ke Syria kan sekarang, Syria kan, Masya Allah itu udah. Nah akhirnya mereka nggak mau ambil resiko, tinggal kabur ya kan, yang 200.000 itu pergi, tinggal kabur, jadi nggak ambil resiko. Karena sebelumnya sudah pernah terjadi insiden perang Mut'ah, jadi kaum muslimin sedikit waktu itu. Mut'ah itu Nabi nggak ikut, namanya Sariyah berarti ya. Nah sempat bentrok dengan pasukan tentara Romawi ya, jumlah juga nggak seimbang waktu itu, tapi menang muslimin, menang. Nah di situ yang diperhitungkan sama Herakles tadi. Nah di sebelumnya saja sempat kewalahan dengan jumlah yang mereka sedikit, sekarang banyak karena 30.000 tadi Pak. Akhirnya mereka mau mundur. Nah seperti itu. Jadi nah yang nggak ikut berangkat pun banyak waktu itu, sekitar berapa Pak? 70 orang ya, termasuk ada 3 sahabat Nabi yang bukan kalangan munafik, yaitu Ka'ab bin Malik, Muroroh, dan siapa? Hilal ya, dan Hilal. Itu 3. Nah yang lain itu kata menurut keterangan Ka'ab adalah orang-orang yang lemah iman, kelas-kelas munafik ringan, karena itu jadi banyak nggak berangkat juga. Jadi kalau yang perhitungannya perhitungan dunia nggak akan berangkat. Mau ngapain jauh-jauh panas terik seperti ini, ngantri nyawa kayak seperti itu. Toh nggak bakal menang ya, seperti itu ya. Nah ini yang berharap pahala dunia. Nah kami kasih, dikasih. Dan ini bukan masalah perang saja, apapun Pak, apapun yang kita lakukan hari ini, kalau tujuannya pahala dunia, Allah kasih. Dalam ayat lain, wa malau fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat nggak dapat bagian dan dia akan dimasukkan ke neraka jahanam. Orang beramal apapun, mau puasa, mau ngaji, mau sholat, kok berharapnya pahala dunia ya, bukan akhirat, maka nanti di akhirat nggak akan dapat. Wa malau fil akhirati min khalaq, dan akan dimasukkan ke neraka jahanam karena sudah salah niat, bukan karena Allah. Kalau bukan karena Allah berarti sudah syirik. Oh iya kan? Itu termasuk tadi sholat, puasa tujuannya supaya apa? Ngirit, supaya apalagi supaya sehat, supaya langsing. Itu lebih parah lagi, pengen dikatakan ahli ibadah. Begitu juga sholatnya, seperti itu. Karena ingin dipuji orang, itu seperti itu kan. Karena makanya begitu sholatnya rajin, puasanya rajin, ternyata rezekinya seret, berhitung dia, ini bener nggak ya sholat gitu kan. Nah yang dia nggak sholat aja pada lancar-lancar, kok yang sholat rajin enggak. Nah seperti itu. Dan bisa jadi memang bener dengan sholatnya itu Allah kasih kelancaran, bisa jadi Pak. Kalau memang tujuannya ya, kalau tujuannya bisa dikasih. Kan ada yang seperti itu. Oh saya ngamalin ini Pak, wah dagang saya laris, kan kira seperti itu kan. Berarti tujuannya apa Pak? Dunia. Loh iya kan? Dunia kan? Seperti itu. Nah saya baca ini sekian kali Pak, dibacok kemebul. Bisa jadi bener Pak RW, bener. Saya ngamalin ini ya dengan puasa 100 hari, puasanya 100 hari loh, bukan bener puasa 100 hari. Itu ada yang cuma 40 gitu kan, mengikut-ikut. Tujuan dunia supaya dibacok keluar asap, ya kan? Asap itu kan. Dikasih beneran, dikasih. Nah itu kasih. Tapi hati-hati nanti di akhirat nggak dapat. Ya wajar aja kayak Nabi Muhammad tadi kan. Nabi ya puasa, ya enggak, ya kan. Ramadan puasa dan ya wajar. Makanya di perang Uhud pun Nabi sempat terluka. Ya terluka. Ya sahabat-sahabat juga banyak yang mati terbunuh. Gitu ya. Nah itu jadi bukan berarti benar ketika kemudian tadi, nah nyatanya saya gitu kan. Kalau memang itu nggak bertentangan dengan ajaran syariat ya, termasuk nabinya nggak ngajarin. Nah sebaliknya, wa may sabal akhirah, dan barang siapa yang berharap pahala akhirat, nu'tihi minha, kami pun akan kasih gitu ya, kasih. Nah kalau dalam ayat lain, barang siapa yang berharap pahala akhirat ya, barang siapa yang berharap pahala akan dikasih dunia akhirat. Nah ini falsafahnya siapa? Junaid Amjad rahimahullah ya, itu Allah yarham. Jadi kata beliau, kalau kita
nanam apa rumput, jangan berharap tumbuh padi. Tapi kalau nanam padi, rumput pasti ikut tumbuh. Nah seperti itu, paham? Jadi ini maksudnya kan. Jadi kalau kita berharap akhirat, dunia pasti ngikutin. Dunia pasti ngikutin otomatis. Walaupun tadi cuma 1% gitu kan, tapi 99 bakal dapat. Tapi kalau kita berharap pahala dunia, mungkin 100%, tapi untuk dunia doang. Gitu. Akhirat nggak dapat. Gitu. Jadi berharap pahala akhirat, dunia pasti menyertai, otomatis, gitu ya, otomatis. Karena Allah itu tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Ya kalau masalah rezeki Pak, semua sudah ada takarannya kan. Semua sudah ada takarannya, dan semua makhluk Allah itu pasti ditanggung rezekinya oleh Allah, ditanggung, ya, ditanggung oleh Allah SWT itu. Jadi ini untuk orang-orang yang tulus, ikhlas, ya tetap berangkat walaupun keadaan tadi apa? Kalau salah perhitungan tidak seimbang. Nanti perang Uhud tadi ya, dalam keadaan masih pada terluka, ini kan jaraknya nggak lama kan Pak, antara perang Uhud dengan perang Badar. Nah, tapi tetap berangkat. Ya, berangkat. Berapa jaraknya? Jaraknya itu ya berapa bulanan lah ya? Enggak tahun-tahunan? Enggak Pak, enggak itu. Jadi yang tiga perang itu ya? Jadi dari Badar ke Uhud itu masih dalam ya masih tahun yang sama ya, tahun yang sama. Perang Badar kan bulan Ramadan kan, bulan Ramadan itu, pas Ramadan pertama di tahun ke 3 Hijriah ya, Hijriah itu. Tahun kedua kenabian. Bukan kenabian Hijriah. Kenabian. Jadi enggak. Karena masih tadi para sahabat juga masih pada ngerasain lukanya itu. Tapi berangkat. Wa sanajzi, dan kami akan balasi asyakin, orang-orang yang bersyukur. Jadi orang bersyukur itu akan dibalasi. Dengan syukurnya saja berarti ya, syukur. Termasuk syukur adalah ketika diberi kesempatan, peluang untuk mendapatkan syahid di situ ya. Tapi memang tadi benar kan, akhirnya Allah beri kesempatan syahid pada waktu itu berapa Pak? 70 orang di Medan Uhud. Termasuk di situ ada Hamzah paman Nabi ya, yang dibunuh oleh Wahsy. Juga ada siapa? Mus'ab bin Umair ya, selaku pembuka dakwah pertama yang buka kota Madinah ya, beliau itu sebagai orang pertama, duta dai yang pertama dikirim ke Madinah sebelum Nabi dan para sahabat hijrah. Makanya Nabi hijrah ke Madinah itu sudah ribuan orang masuk Islam di sana. Kaum Aus dan Khazraj ya, Aus dan Khazraj itu sudah Islam itu. Sudah banyak. Itu ya. Berkat dakwanya beliau dan orang-orang yang sempat masuk Islam di Bai'atul Ridwan ya, Bai'atul Ridwan itu. Udah habis waktunya ya. Silakan Pak, 1 menit lagi kalau yang tanyakan. 1 menit lagi. Ya ini luar biasa ya, banyak hal yang bisa kita ambil ilmunya dari ayat-ayat ini ya. Pertama terkait dengan masalah mental ya, mental para sahabat pada waktu itu yang dikritisi oleh ayat ini, itu mereka yang mundur dari perang Uhud ya, dari perangnya ya, bukan sebelum perang. Nah kemudian ini akidah. Jangan sampai beriman itu apa Pak? Beriman itu karena hidup dan matinya seseorang. Ya, ketika Nabi hidup, kemudian mereka imannya kuat, begitu dengar Nabi wafat, terbunuh, malah mereka pada lari. Seperti itu. Makanya begitu pada waktu itu tahu Nabi masih hidup, maka sebagian pada datang untuk memberikan bantuan gitu ya. Gitu. Ini dipersalahkan gitu ya. Karena Nabi juga manusia biasa gitu. Karena sebelumnya juga sudah ada para nabi, bahkan ada yang mati terbunuh ya, mati terbunuh. Baik para ikhwan sekalian, sampai di sini insya Allah nanti bisa kita lanjutkan karena masih ayat berikutnya berkaitan dengan ayat-ayat yang setelah kita telaah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.